Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Jakarta, yang kami hormati Widya Suara Balai Diklat yang mengampu materi PTK Angkatan 6, Ibu Amalia, dan seluruh panitia yang kami banggakan dan kami hormati, dan tak lupa kepada seluruh calon, kepada para peserta PJJ, PTK, khususnya di Angkatan 6 yang kami banggakan dan kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini di pagi yang cerah ini tadi sudah selesai untuk pembukaan. Untuk saat ini selanjutnya sesuai dengan jadwal adalah penyampaian materi pembangunan bidang agama oleh Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebelumnya Bapak, kami informasikan bahwa peserta ini dari madrasah, MTS dan aliyah beserta guru Penda di sekolah umum, SMP dan SMA Bapak. Ya. Jumlahnya ada 33 orang. Ini Diklat pendidikan apa? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas khusus di angkatan 6, Pak. Karena kebetulan sudah angkatan ke-6. Ya, PTK angkatan 6. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini karena masih ada Bapak Ibu yang mungkin wajah baru, belum kenal dengan Pak Ses, maka akan kami perkenalkan dulu. Izin Bapak, kami perkenalkan. Silakan. Ya. Ini Bapak Ibu peserta, perlu kami perkenalkan yang akan menyampaikan materi pembangunan bidang agama pada pagi hari ini. Beliau Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MAG. Beliau lahir di Surabaya 15 April 1968. Pangkat golongan beliau 4D, jabatan sebagai Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ini untuk memotivasi Bapak sekalian, kami bacakan, kami perkenalkan juga pengalaman jabatan beliau. Beliau pernah jadi lektor pada Stein Ternate, pernah kepala seksi kurikulum pada Subdit Pendidikan Diniyah, kepala seksi kurikulum pada Subdit Pendidikan Diniyah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren. Pernah juga sebagai kepala Subdirektorat Ketenagaan pada Direktorat Pendidikan Tenaga Islam, dan pernah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang saat ini sebagai Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Untuk materi pembangunan bidang agama, untuk selanjutnya kami mohon dan kesediaan Bapak untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan wilayah sekitarnya. Yang saya hormati para pejabat struktural, fungsional, para WI, dan juga fungsional lainnya. Hadirin hadirat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, peserta Diklat PTK sewilayah BDK Denpasar yang saya hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, maunah dan hidayahnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan sehat walafiat ini terus ada pada diri kita, sehingga kita tetap bisa aktif, bisa produktif, dan bisa dinamis. Sehingga masyarakat yang aktif dan yang produktif dan dinamis ini insya Allah imunnya akan naik. Dan kalau imunnya naik,
nanti terhindar dari terpapar COVID-19 ya. Mudah-mudahan Amin. kita semua dijauhkan dari virus itu, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera ada vaksinnya, ada obatnya, Amin. ya, sehingga sudah tidak menjadi pandemi lagi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan kita umat Islam bagi yang Muslim. Semoga kita bisa meladaninya dan mengikuti sunnah dan ajarannya sehingga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pembangunan bidang agama, ya, merupakan materi yang tetap, yang sering disampaikan oleh para pejabat. Kalau tidak pembangunan bidang agama, ya pembangunan bidang SDM. Nah, ya baik, slide pertama. Jadi pembangunan bidang agama ini merupakan tugas inti dari Kementerian Agama. Jadi kalau kita semua sebagai ASN Kementerian Agama, aparatur sipil negara, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ya, kita itu punya peran, punya fungsi, dan punya tugas. Ya. Nah, yang namanya ASN itu yaitu punya peran, punya fungsi, dan punya tugas. Dan ASN itu meliputi yang PNS dan non PNS. Ya, jadi walaupun yang punya NIP dan tidak punya NIP itu sama-sama ASN ya. Jadi PNS maupun non PNS atau yang honorer itu sama-sama ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Maka kita sebagai ASN itu punya peran, punya fungsi, dan tugas. Nah, peran kita sebagai ASN itu harus bisa berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Kita sebagai ASN harus bisa merencanakan apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, sesuai dengan profesi atau fungsional yang ada pada diri kita masing-masing. Harus bisa merencanakan, bisa melaksanakan, dan bisa mengawasi, mengevaluasi hasil kerjaan kita untuk dilaporkan kepada atasan kita. Itu peran kita. Ya, peran kita adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kerjaan kita sendiri. Nah, kemudian fungsinya, fungsi ASN itu ada 3. Fungsi ASN, fungsi dan tugasnya itu ada 3. 1, fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, maka tugasnya itu melaksanakan kebijakan publik. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai ASN harus bisa melaksanakan kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik itu seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Ya, mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai kepada peraturan dirjen dan seterusnya, itu adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan publik. Nah, kita sebagai ASN harus bisa melaksanakan itu, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tusi kita, tugas dan fungsi kita. Kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai widyaswara, itu harus bisa melaksanakan kebijakan publik itu. Kemudian fungsi dan tugas yang kedua adalah sebagai pelaksana, sebagai pelayan publik. Kita ini sudah disumpah ya di atas Al-Quran ya, yang Muslim, dan di atas kitab suci bagi umat yang lain. Jadi dalam sumpah sebagai ASN kita harus setia kepada bangsa dan negara, setia pada Pancasila, setia kepada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kita setia untuk melayani masyarakat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maka fungsi dan tugas kita yang kedua adalah sebagai pelayan publik.
Nah, tugasnya adalah melayani publik dengan profesional dan berkualitas. Itu yang kedua. Jadi kita harus menjadi pelayan masyarakat. Bukan kita dilayani, tapi kita menjadi pelayan masyarakat. Kemudian fungsi dan tugas yang ketiga adalah sebagai perekat persatuan kesatuan bangsa. Nah, perekat persatuan dan kesatuan bangsa tugasnya adalah kita terus menggalang, berupaya, mengajak untuk selalu mempererat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebagai fungsi dan tugas yang ketiga sebagai perekat persatuan kesatuan bangsa ini apa fungsi dan tugas ASN ada kaitannya dengan kita semua dari Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama ya dalam visi dan misi dan serta tujuannya itu adalah melakukan pembangunan bidang agama. Nah, pembangunan bidang agama itu yang tercantum dalam visi Kementerian Agama itu ada 4 variabel yang harus kita wujudkan, yaitu membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Itu 4, ada 4. Saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, itu tugas kita semua, mulai dari Pak Menteri sampai kita semua seluruh ASN yang berada di bawah Kementerian Agama. Bagaimana kita menciptakan Kementerian Agama itu yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, kemudian ini diterjemahkan ke dalam visi, misi, ke dalam misi dan tujuan. Nah, kalau kita perhatikan misi dan tujuan 1, 2, 3 itu sangat erat sekali hubungannya dengan pembangunan bidang agama. Meningkatkan kualitas kesadaran umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Ini 1, 2, 3 itu terkait dengan pembangunan bidang agama. Kemudian yang 4, 5 itu terkait dengan pembangunan bidang agama tapi di bidang pendidikan keagamaan. Yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Nah, tugasnya yaitu mewujudkan itu semua dari misi itu. Nah, 4, 5 itu terkait dengan pendidikan keagamaan. Kemudian yang keenam ini terkait dengan birokrasi, dengan tata kelola kepemerintahan, yaitu memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian tugasnya adalah peningkatan budaya birokrasi, ya, kepemerintahan yang bersih, ya, melayani dan responsif. Nah, yang keenam ini adalah tugasnya kesekjenan, kesekretariatan, dan juga tugasnya Itjen, ya, yang mengawasi supaya jalannya tata pemerintahan itu bersih, ya, dan melayani. Itu erat sekali hubungannya dengan pembangunan bidang agama yang menjadi core bisnis dari Kementerian Agama. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo? Ya, slide berikutnya. Nah, jadi kenapa pembangunan bidang agama itu menjadi core bisnisnya Kementerian Agama? Karena apa? Agama itu sangat dilindungi oleh konstitusi. Jadi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada konstitusinya. Ada Pancasila, ada Undang-Undang 45. Nah, agama di situ, walaupun Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, tapi Indonesia negara Pancasila yang agama di dalamnya sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi, dan sangat sangat diayomi, ya, sangat dilindungi keberadaan agama yang dipeluk oleh seluruh warga negara Indonesia. Karena memeluk agama itu merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Maka kalau kita perhatikan pada pasal 28E, 28I, dan pasal 29 sangat jelas sekali kehadiran negara, ya, keharusan negara hadir, ya, untuk mengayomi, melindungi umat beragama dan memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama. Ya, itu di pasal 29 sangat jelas sekali negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, itu yang menjadi dasar Kementerian Agama dibentuk
dan Kementerian Agama mempunyai tugas pokok yaitu pembangunan bidang agama. Ya, baik, slide berikutnya. Ya, terus ini nggak usah nih, pengertian agama sudah umum, pengertian pembangunan sudah umum. Terus lanjutnya, pembangunan bidang agama tujuannya apa? Tujuannya pembangunan agama ya ingin menciptakan masyarakat yang berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kedamaian dalam berkehidupan sosial. Jadi itu sebenarnya yang menjadi dasar dilakukannya pembangunan bidang agama oleh Kementerian Agama. Jadi leading sektor bidang agama itu adalah Kementerian Agama. Jadi kalau ada masalah-masalah kerukunan umat beragama, masalah-masalah kehidupan berumat beragama, itu yang ditanya terlebih dahulu itu adalah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama lah yang melakukan pembangunan bidang agama, yang mengayomi, melindungi, memfasilitasi umat beragama, semua umat beragama yang berada di wilayah kesatuan, wilayah hukum kesatuan Republik Indonesia. Baik, slide berikutnya. Nah, peran Kementerian Agama ya sama dengan misi dan tujuan tadi, ya meningkatkan kualitas kesalehan, meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya ekonomi umat, memperluas akses pendidikan umum, itu bukan pendidikan dini ya, memperluas akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas ya, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan. Ini perlu dipahami kalau pendidikan umum berciri khas agama itu adalah madrasah. Karena madrasah itu 70% itu mata pelajarannya umum, yang 30% itu mata pelajarannya agama, yang 5 itu. Ya, bahasa Arab, SKI, fikih ibadah, Al-Qur'an hadis dan akidah akhlak. Itu 5 itu yang menjadi dasar bahwa madrasah itu pendidikan umum berciri khas agama. Nah, kalau pendidikan agama di sini, pendidikan agama sesuai dengan PP 55 tahun 2007 itu dijelaskan pendidikan agama itu adalah mata pelajaran agama atau mata kuliah agama. Jadi pendidikan agama. Nah, kalau pendidikan keagamaan itu adalah pendidikan keagamaan yang menjadi khas agama-agama kayak pesantren, diniyah, pasraman kalau di Hindu, Baca Semanerat, Buddha, ya, sekolah minggu Katolik ya, Katolik Kristen itu sekolah minggu, ketik-ketik dan lain sebagainya. Nah, itu pendidikan keagamaan. Nah, itu peran-peran Kementerian Agama, menguatkan kreativitas dan peningkatan daya saing pendidikan keagamaan dan peningkatan kualitas tata kelola yang efektif. Dan juga turut serta dalam pembangunan digital pada era industri 4.0 untuk di bidang pembangunan agama. Baik, itulah peran-peran yang harus diambil oleh Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama. Slide berikutnya. Jadi pendidikan agama, karena melakukan pembangunan bidang agama, maka pendidikan agama menolak keras adanya paham radikalisme ya, bukan paham radikal. Kalau radikal itu mendalam, mendasar, sampai ke akar-akaran itu radikal. Nah, kalau belajar agama secara radikal itu bagus. Yang tidak diperkenankan itu adalah radikalisme, ada ismenya. Karena apa? Karena radikalisme itu merupakan suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, paham politik yang ada, dengan cara perubahan atau perombakan besar-besaran melalui jalan kekerasan. Nah, ini yang menjadi titik tekan. Ya, perombakan besar-besaran dan melalui jalan kekerasan, radikalisme sangat ditolak oleh Kementerian Agama, khususnya radikalisme yang berargumentasi dengan argumentasi keagamaan. Radikalisme sebenarnya banyak, bukan hanya dari agama. Radikalisme itu bisa dari politik, dari ekonomi, ya, dari ideologi lainnya dan lain sebagainya. Itu radikalisme banyak sebabnya. Tapi ada juga yang radikalisme yang berargumentasi atas dasar paham-paham keagamaan. Nah, Kementerian Agama sangat menolak paham radikalisme ini karena tidak sesuai dengan dasar negara ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang kita menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Itu kan menjadi cita-cita kita bersama. Baik, slide berikutnya, moderasi beragama. Nah, untuk menangkal paham radikalisme,
Kementerian Agama membuat program unggulan moderasi beragama. Ini program ya sejak menteri yang lalu Pak Lukman Hakim Saifuddin sampai sekarang masih diteruskan. Kalau menteri-menteri yang dulu moderasi beragama ini programnya ada trilogi kerukunan. Itu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Itu kalau zaman-zaman Pak Menteri Pak Alamsyah, Pak Munawir Sadali dan seterusnya, sampai Pak Tarmizi Taher dan seterusnya, itu pakai trilogi kerukunan umat beragama. Nah, ini moderasi beragama sebenarnya sama dengan kerukunan umat beragama. Ya, kerukunan beragama, kalau kerukunan antar umat beragama itu rukun yang beda-beda agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dan seterusnya, itu antar. Kalau intern itu dan dalam satu agama. Kerukunan intern umat beragama itu dalam satu agama. Kayak Islam itu kan banyak faham, banyak madhab, banyak aliran. Sama juga agama-agama yang lain banyak urdu, banyak sikte dan lain sebagainya. Itu juga harus berusaha rukun. Nah, begitu juga antara umat beragama dengan pemerintah juga harus rukun. Ya. Nah, kalau caranya rukun bagaimana? Caranya rukun ya, yang pertama harus saling memahami. Ya, kalau sudah saling memahami dengan perbedaan-perbedaan yang ada, maka akan timbul saling menghargai. Maka setelah saling menghargai akan timbul saling menghormati. Nah, setelah itu baru akan timbul saling bekerja sama, saling bergotong royong untuk tujuan yang satu, yaitu ingin mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, ya, maju berdaulat, berkepribadian, ya, berlandaskan gotong royong. Nah, moderasi beragama itu proses menuju jalan tengah, yaitu ini bahasa Islamnya ya, tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Nah, kalau tawasud itu sikap tengah. Sikap tengah itu sikap yang bagus, ya, seperti kata-kata hemat itu sikap tengah antara pelit dan boros. Ya, sikap yang di tengah itu menunjukkan sikap yang tengah-tengah, yang berada di sikap tengah itu yang sikap yang bagus. Jadi tawasud itu sikap tengah yang selalu menunjukkan karakter yang bagus, tawasud. Nah, tawazun itu seimbang antara jasmani dan rohani, seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang antara lahir dan batin. Jadi dalam beragama juga harus tawazun antara kebutuhan jasad dan kebutuhan rohani. Ya, jangan kemudian kita meninggalkan jasad, tidak mau makan, tidak mau minum, sholat terus, puasa terus, ya, demi rohani terus, tapi jasadnya nggak diperhatikan. Itu nggak seimbang. Jadi kita harus seimbang antara jasad dan rohani, antara dunia dan akhirat, ya, antara lahir dan batin. Itu tawazun. Nah, tasamuh itu toleransi. Nah, toleransi itu adalah sikap yang saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, dan saling bekerjasama. Toleran itu adalah sikap yang pertama-tama adalah untuk menjadi toleran itu harus saling memahami. Saling pahami dulu orang yang berbeda dengan kita. Kenapa berbeda? Apa letak perbedaannya? Kemudian setelah itu kalau kita sudah saling memahami akan timbul saling menghargai. Ya, akan timbul sikap objektif. Ya sudah, berarti saya Islam, sana Kristen, sana Hindu, sana Buddha. Ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ayo kita saling memahami. Kalau sudah saling memahami akan muncul saling menghargai dan saling menghormati. Nah, kalau i'tidal itu sifat yang selalu menuju kepada kebenaran, selalu menuju kepada kebenaran universal, kemaslahatan universal. Nah, jadi harus bersikap pada tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih umum. Selalu mencari titik persamaan-persamaan demi kebahagiaan kita bersama. Ya, tidak itu semacam itu. Selalu ingin mencari titik-titik kesamaan bahwa kita ini sama-sama manusia. Kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Kita ini sama-sama makhluk Tuhan yang paling mulia, yaitu namanya manusia. Ayo, persamaan-persamaan itu yang menguatkan kita mewujudkan dunia yang damai, dunia yang rukun dan sejahtera. Nah, sehingga itulah menjadi bekal untuk moderasi beragama, sehingga kita tidak mudah terjebak pada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dalam amal, faham, dan keyakinan dalam beragama. Ya, yang kemudian biasanya kalau terjebak pada ekstremitas tuh, kalau ekstrem kiri biasanya menjadi liberal, kalau ekstrem kanan menjadi radikalisme, masuk ke dalam kelompok radikalisme.
Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita selalu harus berada di garis moderasi, jalan tengah yang mengedepankan sifat-sifat tawassut, tawazun, tasamu, dan i'tidal. Baik, berikutnya. Slide berikutnya, mengapa perlu moderasi beragama? Slide berikutnya. Lalu, ya, karena apa? Karena moderasi beragama antara agama dan negara untuk konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan. Ya, kita ini walaupun bukan negara agama, tapi ya, nilai-nilai agama mewarnai seluruh konstitusi, seluruh undang-undang, seluruh peranata sosial, sampai gedung MPR aja, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu pakai istilah-istilah agama. Bahkan ketika kita dilantik, itu pun sumpahnya selalu ada kitab suci di atas kepala kita. Dan kita selalu bersumpah atas nama Tuhan kita. Ya, kalau Islam demi Allah pasti begitu. Nah, itulah kenapa perlu moderasi beragama, karena agama mendapat kedudukan yang sangat mulia di negara ini. Nah, moderasi beragama berfungsi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia supaya kita walaupun berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, beda agama, beda suku, beda bahasa, beda latar belakang, tapi kita sudah diikat dengan persatuan, yaitu Persatuan Indonesia, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat kita sudah sepaham, sudah konsensus dengan kesatuan ini. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini kan generasi penikmat, generasi penerus, bukan generasi pejuang. Kita tuh nggak ikut berjuang mengusir penjajah. Ya. Yang mengusir penjajah, yang berjuang itu adalah orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita. Kita ini menerima amanah kemerdekaan supaya bisa meneruskan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Itu yang sebenarnya yang harus kita sadari. Kita ini tinggal melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan agar Indonesia maju, Indonesia berdaulat, Indonesia berdaya saing. Nah itu. Baik, berikutnya. Yang terakhir. Slide berikutnya. Halo. Nah, tujuan moderasi beragama. Loh, tar dulu. Nah, tujuan moderasi beragama itu beragama yang manusiawi. Beragama yang sesuai dengan fitrah, harkat, dan martabat sebagai manusia. Jadi, ini perlu kita pahami, agama itu diturunkan Tuhan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, untuk manusia. Jadi agama itu bukan untuk Tuhan, tapi hanya untuk manusia. Nah, Tuhan pun tidak butuh agama, yang butuh agama itu manusia. Ya. Jadi agama itu diturunkan untuk manusia, maka manusia yang beragama harus juga sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi harus manusiawi, dalam beragama harus manusia sesuai dengan kemuliaan manusia itu sendiri. Nah, beragama yang profetis adalah beragama yang sesuai dengan nilai universal, nilai kemaslahatan. Contohnya sekarang lagi masa pandemi, ya, masa pandemi itu dalam beragama juga harus mempertimbangkan kemaslahatan universal. Jangan kemudian alih-alih kita ingin beragama yang taat, ingin beragama yang baik, pergi ke masjid, ke gereja, ke pura, tapi tidak memperhatikan protokol kesehatan. Maka ini tidak beragama yang profetis. Ya. Karena apa? Karena tidak memperhatikan kemaslahatan universal. Ya. Bagaimana dia beribadah, ingin dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian dia malah tidak memperhatikan kesehatan dirinya dan kesehatan orang lain. Nah ini disitulah yang namanya beragama harus profetis. Beragama harus manusiawi, harus juga memperhatikan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah beragama yang living, beragama yang membumi, tidak formalitas, beragama yang lahir dan batin. Yang dilahirinya juga beragama, batinnya juga beragama. Jangan beragama kayak topeng, kayak iklan, ya, yang banyak kebohongan, yang di permukaannya saja kelihatan. Bukan agama itu membumi dan merasuk ke dalam jiwanya, dalam pribadinya. Jadi kan jangan hanya beragama, hanya bermodal surban, bermodal sarung, bermodal simbol-simbol keagamaan, tapi perbuatannya, hatinya, pikirannya sama sekali tidak menunjukkan nilai-nilai keagamaan. Ini sangat bertentangan
antara yang lahir dengan yang batin. Maka beragama yang living itu beragama yang selaras, yang lahir dengan yang batin. Kemudian yang terakhir, beragama bukannya lalu manusia menjadi Tuhan atau bertindak atas nama Tuhan yang mengorbankan kemanusiaan. Jadi beragama itu tugasnya kita adalah menghamba kepada Tuhan, menjadi manusia yang baik. Bukan kemudian merebut otoritas Tuhan. Nah, otoritas Tuhan itu masalah neraka, surga itu otoritas Tuhan. Jangan kemudian kita gampang-gampang memberikan omongan kepada orang, kamu neraka, kamu surga. Nah, itu namanya merebut otoritas Tuhan. Tuhan yang memasukkan surga atau masuk neraka itu Tuhan, bukan kita. Kita itu tugasnya adalah beribadah sebaik-baiknya agar Tuhan ridho, agar Tuhan merahmati kita. Nanti atas kehendak Tuhanlah yang memasukkan surga. Jadi jangan kemudian menghakimi orang dengan menghakimi kita seakan-akan merebut otoritas Tuhan. Orang yang bermaksiat, orang yang berbuat zina, korupsi dan lain sebagainya itu jangan kemudian Anda stigma neraka kamu. Nah, kan belum tentu. Barangkali dia tobat nantinya, kemudian dia tobatnya atau taubatan nasuhah dan kemudian dia masuk surga. Kan kita tidak tahu nasib seseorang. Ya, nasib kita sendiri juga kita tidak tahu kenapa kita memvonis orang semacam itu. Ya, yang terbaik adalah kita bertindak, beribadah dan menghamba kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Telah menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ses terkait pembangunan bidang agama. Mohon maaf Bapak, ada waktu misalnya ada peserta yang ingin sharing boleh 1-2 ya boleh. Iya. Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan dari Pak Ses. Siapa yang ingin bertanya? Ada kesempatan mungkin 1 atau 2 orang dulu. Jelas. Ya. Ya, yang lain? Sudah? Cukup? Cukup. Ini di chat ada yang nanya ya? Enggak ini. Enggak ada. Iya. Ya silakan, enggak ada. Mana? Bapak Ibu? Jelas Pak. Cukup. Ya. Cukup. Cukup. Ya, sudah. Oke. Jadi tidak ada. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Sekretaris Badan Litbang. Ya, oke, makasih. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Putu. Pak Putu. Ya, berarti sekarang udah selesai materi. Kita langsung ini ya, apa namanya? Ada yang perlu disampaikan lagi Pak Haji? Ya, mungkin ini aja Pak Putu. Pengalaman yang terdahulu itu kan ada yang di dalam Zoom itu pakai nama yang bukan nama aslinya. Ini mohon Bapak Ibu sekalian, mohon dengan ini ya, keikhlasannya di dalam pas Zoom itu namanya mesti yang tampil di situ adalah nama sesuai daftar absennya, karena itu salah satu bentuk kehadiran, jadi daftar hadir juga, jadi para panitia juga akan memantau itu. Jadi mohon maaf misalnya masih ada yang namanya belum sesuai, tolong untuk setiap ada Zoom untuk disesuaikan. Jadi itu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada tim kami, Pak Putu, Mbak Yuyun, dan Mas Rahman. Jadi sekali lagi saya minta maaf tidak bisa mendampingi atau lebih lama, mungkin tidak bisa juga aktif sebagai ketua karena saya jadi ketua di beberapa tempat, termasuk kegiatan yang hampir 2 bulan yang lalu belum selesai, saya masih ada. Terus sekarang ada lagi 2, yang periode ini ada 2, belum nanti ada tambah kegiatan yang di DWK. Sehingga mohon maaf, artinya kami sangat percaya dengan tim kami, Pak Putu, Mbak Yuyun, sama Mas Rahman. Sekali lagi, saya mohon pamit Pak Putu. Kalau masih ada beberapa yang akan disampaikan, silahkan. Terima kasih. Ini sedikit. Ya.
Dengan siapa ini Pak? Ada yang Pak bertanya? Asmuni. Ya Pak Asmuni, Iya, silakan Pak. Ya, Pak Asmuni. iya. Kaitan dengan tadi malam saya membaca sekilas tentang panduan kita yang DJJ PTK Angkatan 6 ini, saya melihat masih di di e-learning itu judulnya Angkatan 5, ya, judulnya Angkatan 5, sehingga misalnya dari segi jadwal itu masih 60 jam, sementara informasi dari panitia itu 120 jam. Kemudian juga Widya Iswaranya lain, jadi bukan Bu Amalia. Mungkin perlu sinkronisasi lah panduan yang kita gunakan untuk BDK DJJ BDK Angkatan 6. Ini kalau saya tidak salah baca nih, ya begitu yang saya baca. Jadi masih isinya itu panduan BDK Angkatan 5. Mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak salah baca ini. Terima kasih. Kalau Perlu kita sinkronisasi lah. kan tidak tahu ada kesalahan Pak. Terima kasih Pak Asmuni. Untuk jadwal yang di-share kan Memang tidak ada 120 ya. yang kan terpisah itu Pak Asmuni. Yang panduan dengan yang di jadwal yang kita share. Apakah ada kesalahan kan tidak? Ya, ya, makanya yang benar itu 120 ya, bukan 60 kayak di panduan itu. Oh iya 120. Yang Ya. di file Excel Pak Terima kasih. Asmuni. Oke. Itu saja sih kaitan dengan supaya pas menjadi panduan kita. Terima kasih. Berarti yang masalahnya di panduan ya Pak Asmuni ya? Iya. Iya. Baik Pak Asmuni, terima kasih atas masukannya dan koreksinya. Nanti kita akan ubah dulu untuk panduan mengenai jadwal di panduan dan pengajar dan ininya angkatannya ya. Nanti kita akan remove dulu. Iya, di sana Pak Haris itu. Iya Pak Haris memang untuk angkatan yang angkatan 5 memang. Iya. Ya mohon maaf itu kesalahan kita sendiri. Kemudian untuk materi besok ya itu sesuai dengan jadwal yang di Excel ya. Jadi materi BLC itu akan diadakan sesuai dengan jadwal di Excel, bukan di panduan ya. Iya. Ya, jadi mohon disimak Bapak dan Ibu peserta diklat PTK Angkatan 6. Untuk link Zoom-nya nanti kita sesuai dengan, karena ini banyak yang komplain ya di Telegram, jadi kita akan sematkan link Zoom BLC untuk besok itu di LMS. Ya, di LMS saja ya, biar tidak ada pertanyaan lagi ya. Biar sekalian Bapak dan Ibu bisa selalu masuk ke LMS gitu lihatnya ya. Sekali lagi untuk berikutnya link Zoom itu akan kita sematkan di LMS. Ya. Karena banyak yang kebingungan tadi karena tidak melihat chat-chat yang sebelum-sebelumnya. Ya, walaupun kita sudah pin itu link, jadi mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang tidak bisa melihat pin, kan ada pin di Telegram itu. Jadi message yang penting itu kita pin ya. Jadi tinggal klik ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum mengerti tentang fungsi PIN tersebut. Ya, sekali lagi mungkin dari kami panitia ingin menekankan pada saat Zoom, terutama pada saat nanti pemateri, Ibu Amalia, itu mohon ya nama-nama Bapak dan Ibu yang ada di partisipan di Zoom meeting itu, mohon di-rename sesuai dengan nama lengkap Bapak dan Ibu ya. Ngomong-ngomong ini Ibu siapa ya? Yang ini Ibu yang Oppo F5. Saya. Ya, bisa di-rename ya, Bu ya. Gimana ini ya? Gimana ya, Pak ya? Sebentar. Ini tadinya pakai laptop nggak bisa, terus saya pakai HP. Oh, langsung, Mbak. Ini berarti cuma sementara ini. Jadi nanti pakai laptop lagi.
Iya. Kalau udah laptop mungkin bisa di rename. Nah, Nah, tadi sesuai dengan- kameranya nggak kelihatan, Pak. Tadi Oh iya, kameranya tidak kelihatan, jadi saya pakai berarti ini. kamera webcamnya rusak. Kamera di laptopnya kurang cerah. Iya itu dah. Oh iya. Ya itulah mungkin Oke. bisa di rename ya Bu. Siapa namanya Bu? Saya rename dari Homisah, sini. Bu siapa? Homisah, Umi. KH, KHO. Oh iya. Sudah cek dulu. Ya. Khomisah. Nomor 13. Bisa. Nomor 13, Pak. Nomor 13. Oke. Gimana sih, Pak? Oh, bisa. Kita bisa sih dari sini. Itu ya tulisannya. Nggak kelihatan, Pak, di sini, Pak. Pakai HP soalnya. Ayun kelihatan kalau misah itu ya. Malu tuang. Udah. Oh, misah ya. Udah. Enggak bisa bertahan ya sampai besok. Kalau besok pakai HP ini Bu ya. Apa pakai HP yang lain? Pakai laptop aja, Pak. Oh Ini soalnya iya. nggak kelihatan. Iya. Baik Bu Komisah ya. Mungkin sekarang aja. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang lain, jadi mohon kalau bisa dilengkapkan ya namanya. Ya, yang ada di Oke. ID partisipannya, ya. Baik, mungkin ada Siap. pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya sedikit Pak. Ya, dengan siapa? Oh, Pak. Ya sedikit. Dari Pak Dompu, Kaimudin Pak. ya. Dari Dompu. Ya terima kasih. Ini ada yang kaitan dengan di bagian ini Pak yang masih kurang menunya yang kaitan dengan pembangunan bidang keagamaan ini. Oh iya, sekarang Di saya online buat. itu Pak. Ya. Ini. Ya, di online ini kan ada tugas. Nanti kita uploadnya itu di mana? Sedangkan di bagian linknya ini belum muncul masalahnya untuk materi ini, Pak. Ini sekarang saya lagi akan buat, Pak. Kan Oh videonya iya. belum terekam ya. Iya. Ini saya akan buat. Mungkin nanti sore Bapak dan Ibu bisa lihat linknya ya, lengkap beserta video dan materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekretaris Badan tadi. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan, mumpung ada waktu. Ya, jika tidak ada, kita akhiri saja ya Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjut di Telegram Group ya. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai dengan pagi hari ini. Sebentar, Mas boleh ngomong sedikit? Di pembukaan ya. Halo. Mungkin ada pengumuman Bu Yuyun atau yang lain, Mas Rahmat? Ya, saya sedikit Mas Putu. Oh iya, silakan Bu Yuyun ya. Untuk di LMS Bapak Ibu panduannya sudah tadi saya edit sedikit ya. Jadi tapi untuk struktur kurikulum silabus itu karena yang buat itu